Ini lagi sama Pak Ipul nih. Wih. Pak Ipul, masih banyak gak lowongan di PT Sil? Banyak banget lowongan di Silma. Tapi kriterianya banyak yang gagal juga. Kenapa tuh Pak kalau gagal? Biasanya? Ya penyebab utamanya adalah dari pengalaman dengan dokumen. Oh, dokumen juga ini ya? Salah satu penyebab dokumen tersebut adalah menandakan keaslian SIM. Yang kedua, berkas-berkas yang diberikan ke kita itu diverifikasi lebih detail supaya menghindari hal-hal yang tidak bisa diinginkan. Itu aja ngejaga sebenarnya. Tapi kan mau bawa jadi supir doang Pak, masa banyak banget tuh? Ya kalau ngacu ke supir, justru supir itu adalah orang yang ujung tombaknya perusahaan, yang membawa nama perusahaan, aset perusahaan yang tidak sedikit, miliaran itu bawa mobil. Oh, jadi makanya di ini ya, diketatin ya, benar-benar diteliti terlebih dahulu berkas. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, dia bawa kabur ya? Ya, semacam. Banyak yang nanya juga Pak Ipul, katanya bisa nggak buta parsial, itu bisa diterima nggak? Kalau masih buta parsial, masih kita bisa lah. Buta parsial itu nggak lihat apa sih? Jadi buta parsial tuh gini, ada warna dasar yang perlu teman-teman pahamin. Contoh, merah, putih, hitam, biru, itu kan warna dasar. Tapi kalau di tes buta warna, di situ ada warna kombinasi yang menandakan pada saat orang tersebut masih bisa membaca, berarti normal. Pada saat orang tersebut di hasil tesnya nggak bisa membaca, tapi di huruf kelihatan, itu namanya buta parsial. Oh ya, berarti warna. Tapi kalau misalnya nggak bisa ngebedain merah, kuning, hijau, itu gimana tuh? Ya, itu berarti buta warna. Oh, itu berarti maksudnya buta warna ya? Buta warna total. Berarti kirain saya itu buta parsial itu merah, kuning, hijau. Bukan. Kalau buta parsial warna dasarnya tahu, tapi pada saat ada warna dikombinasi, contoh di rambu-rambu lalu lintas ada warna biru, ada warna hijau, sama di hurufnya warna putih. Itu kan kalau orang buta warna nggak kebaca. Jadi sama hitam-hitam bulat-bulat itu. Betul, itu. Oh iya. Makanya kita ada tes mata memastikan bahwa di rambu-rambu lalu lintas itu kan ada warna kuning, warna merah, warna terutama untuk wisata kan coklat. Ya, orang tersebut bisa membaca pada saat ada rambu-rambu pariwisata, karena wisata itu warnanya beda tersendiri. Warna coklat dibarengin dengan warna asalnya putih, itu kan ada kombinasi warna. Oh, jadi kayak hal-hal sebenarnya sepele, bener gak? Ya. Itu ngaruh gak kalau bawa mobil tapi buta parsial? Pengaruh. Dari rambu-rambu itu kan, warnanya kan bukan satu warna. Iya, benar-benar. Makanya kita ada tes mata buat memastikan bahwa orang tersebut bisa dikatakan membaca pada saat rambu-rambu itu kan tadi saya sampaikan. Di rambu-rambu itu tidak pernah satu warna. Ya, ada hijau, kuning. Ada hijau, ada kuning, ada biru. Terus ada juga warna coklat sekarang wisata. Jadi di situ kan ada penunjuk arah, ada warnanya beda lagi. Makanya kita ada tes buta warna. Oh, berarti salah satu sebenarnya buat mencegah nanti ya kalau udah jalan kayak gitu. Nah, teman-teman tahu nggak, Pak Ipul ini salah satu pawang kalau ada driver yang nakal, yang keras ya, bener ya? Ya rahasianya apa Pak Ipul? Biar nurut lah sama ini kayak gitu. Itu kan kalau sopir ya di jalan, kita tuh kayak gimana pendekatannya ini? Mungkin yang pertama kita menghargain dulu orang tersebut telah bekerja. Pada saat ada masalah, kita biasanya ada diskusi, ajak ngobrol. Apa sih keluhan mereka? Semata-mata kan tidak setiap orang pada saat akan bekerja mencari negatifnya. Pasti ada sisi negatif, sisi positif. Benar. Itu yang kita harus tahu, kita harus gali apa sih solusi yang bisa kita berikan. Karena pada saat orang tersebut melanggar lah, ada penyebabnya. Sehingga pada saat kita diskusi, itu biasanya ketemu titik terang, apakah orang tersebut dianalisa memang dasar memang niatnya negatif ataupun memang ikut-ikutan. Oh, jadi karena temennya ikut-ikutan. Iya. Macam-macam lah kalau kategori negatif itu. Ada yang ikut-ikutan, ada yang gengsi karena dikomporin, ada juga memang dasar memang wataknya dia niatnya negatif. Ya biasanya jadi biang keroknya berarti. Iya, betul. Nah, biasanya kan kalau problem supir cuman di uang jalan nih, jalan. Tapi selain itu ada lagi nggak selain uang jalan biasanya? Kalau relatif uang jalan tuh beda.
semua orang mencari nafkah pasti kebutuhan. Iya betul. Tapi kalau kita menyadarin kebutuhan itu kita harus nyari dapat yang halal. Iya. Karena hasil itu akan dibawa untuk keluarga. Pertama untuk anak. Anak itu jenjangnya masa depan. Kalau kita anak tersebut dikasih dengan uang-uang yang nggak berkah, kasihan anak di kemudian hari setelah kita nggak ada, anak adalah pewaris kita. Paling nggak generasi kita yang harus kita jaga dari mana sih hasilnya, supaya kedepannya bisa diarahkan lah. Paling tidak setelah bapaknya jadi driver dapat uangnya yang halal, di kemudian hari alhamdulillah orang tuanya bisa menikmatin hasil dari jerih payah bapaknya. Apalagi yang jual-jual muatan ya. Nah, yaitu sayang banget ya jual-jual muatan dikasih ke anak istri jadi darah daging mereka. Nah, yaitu salah satunya. Nah, dan perlu teman-teman ketahui juga Pak Ipul itu memang di dunia logistik itu memang udah melanglang buana ya. Sebelum di SEAL di mana dulu? Pernah? Saya itu di Selok mungkin kurang lebih 21 tahun. Bisa. Kenapa keluar di Selok 20 tahun itu? Ya, pertama mungkin kelamaan, yang kedua tetap cari dunia baru lah. Suasana baru. Gitu. Saya sebelum di SEAL juga masuk di GMK. GMK berapa tahun? Cuman 4 bulan. Oh, 4 bulan. Tapi yang paling lama di Selok ya 20 tahun. Ya. Itu anak dari kecil sampai udah lulus kuliah, lulus SMA ya? Iya. Aduh, perbedaan apa antara PT ya Selok ya sama SEAL itu yang bikin beda apa biasanya? Kita nggak ngejelekin mereka, tapi perbedaan pasti ada, bener gak? Perbedaan itu memang ada. Cuman yang perlu teman-teman ketahui, Selok itu adalah perusahaan transportasi logistik yang sudah puluhan tahun. Dari awal itu ya? Ya karena kan Selok itu bergeraknya aja dari 2008. 2008 sampai sekarang, misalnya kemarin saya keluar 2019 kan kurang lebih sudah 11 tahun. Nah, sementara SEAL ini diresmikan aja dari 2015. Iya, itu pun awalnya Indoren. Nah, itulah perbedaannya. Mungkin saat ini penataan di SEAL, penataan Selok kenapa berbeda? Selok itu lebih matang dari SEAL. Gitu karena aja. Udah lama. Betul. Tapi di Selok ada transporter mobil wingboxnya juga. Bis ya, kan ada ya? Bis ada. Terus wingbox, terus selain itu trailer ada, ada, engkel ada, sama kayak SEAL. Oh sama. Tapi rata-rata muatannya apa? Hampir sama. Kalau dunia transportasi logistik hampir sama. Hanya yang membedakannya mungkin kalau Selok bahasanya anak perusahaan Astra. Oh, berarti Selok itu Astra ya, di bawah Astra. Ya, Astra Encan Company. Benar. Nah, itu gede banget tuh. Kalau SEAL itu nginduknya ke Indomobil. Karena itu dari nama dua besar, baik Indomobil ataupun Indo Group dengan Astra, itu kan sebenarnya dua kompetitor yang nama di dunia logistik, di dunia transportasi itu bukan lagi perusahaan kecil, perusahaan yang besar lah rasanya. Indomobil sama Astra berarti ya? Iya. Berarti lebih kebanyakan bawa motor gitu ya, motor-motor, bener gak? Iya. Kalau Selok. Nih, kita kalau di compare ya kan, kalau Selok mungkin ya udah lama dan udah matang. Nah, di SEAL ini baru nih. Kedepannya potensi SEAL ini sebenarnya bakal gede nggak atau ini? Dari pandangan Pak Ipul nih kayak ini. SEAL ini perusahaan besar. Sampai saat ini mungkin yang setahu saya kerja, SEAL adalah aset yang paling besar di seluruh Indonesia. 5.000. Ya. Terus ada bocoran lagi, ada penambahan ini, tapi saya tidak mau ngomongin berapa, ini nanti aja. Iya. Nah, kedepannya gimana lagi ini? Kedepannya ya mungin lebih bagus, karena penataan itu sama ini penataan tersebut sedang dirapikan. Yeah. Kedua, saat ini memang kalau saya sampaikan sih baru 5-6 tahun itu logistik yang masih dalam tahap ngerapihkan lah gitu. Berjalan ya. Berjalan gitu. Belum tertata rapi. Ya mudah-mudahan kedepannya seiring perkembangan teknologi, perkembangan transportasi logistik, SEAL lebih bagus dibandingkan dengan tracking yang ada di Indonesia. Kenapa bisa berpikiran SEAL bahkan lebih bagus gitu? Oke. Nah. Pertama dari aset unit yang paling besar. Iya, paling banyak lah. Ya. 5.000 ya. Ya. Kedua, didukung finansial yang cukup kuat. Karena dengan Indomobil itu kan finansialnya tidak perlu diragukan. Iya. Itulah mungkin SEAL kedepannya tinggal penataan yang lebih baik, insya Allah lebih baik dari tracking lain. Oh, berarti Pak Ipul menjamin kalau di SEAL ini sebenarnya kalau buat mungkin kalau kaya
50-50 ya. Tapi kalau buat menyambung hidup, iya betul. Masih bisa ya. Betul, masih ini ya. Pak Ipul, ada yang mau disampaikan nggak buat pelamar baru? Kan pelamar baru pasti nanti ketemu Pak Ipul, benar nggak? Betul. Ini gimana nih kalau ini? Oke, pesan aja untuk teman-teman yang saat ini belum bekerja, yang bisa dijadikan gantungan hidup ataupun jadi mata pencarian. Profesi driver adalah profesi yang mulia. Betul. Yang kedua, sampai saat ini, mohon maaf, tidak perlu orang pintar, tidak perlu orang ganteng, asal ada niat baik bekerja, jujur, ikhlas, insya Allah profesi driver itu jalan. Bisa makmur lah untuk nafain keluarga. Walaupun banyak teman-teman bilang pahit, itu pahit. Kenapa itu mereka itu bisa berpikiran pahit? Nah, kalau saya sih menilai, saya hari ini 4 tahun di SIL. Kalau dinyatakan pahit, berbeda persepsi. Iya benar sih. Karena kalau orang Sunda bilang menerima adalah kepuasan batin yang lebih mahal. Ikhlas ya intinya. Ikhlas. Kedua, nggak mungkin. Saya punya driver saat ini 4.000. Ada yang sudah bergabung dengan kami di atas 5 tahun. Ada ya banyak. Ada. Ya, itulah satu tanda bahwa SIL masih bisa diandalkan. Kenapa? Orang yang kerja 4 tahun masih ada, 5 tahun masih ada, berarti masih bisa dijadikan andalan untuk mata pencarian. Iya benar. Karena sebenarnya dia menerima itu, menerima sih. Oke. Satu lagi nih, banyak yang komen juga, tato sekarang udah bisa belum? Oke, kalau untuk tato memang saat ini saya masih bisa berikan toleransi. Tato yang tidak terlihat ataupun tidak tampak pada saat teman-teman menggunakan baju lengan pendek ataupun celana pendek. Oh berarti di tangan, di siku ke bawah sama lutut ke bawah dan muka juga ya? Ya, intinya tato itu menjadikan privasi. Kalaupun teman-teman sudah terlanjur punya tato di dada, di punggung, kita berikan toleransi. Aman ya berarti? Aman. Tapi kalau untuk Pak saya di tangan, di betis, ya mohon maaf, karena kebiasaan teman-teman di lapangan belum tentu menggunakan celana panjang terus. Ada kalanya pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Itulah kita pertanda untuk merapikan dan menjadikan satu acuan ya. Supaya teman-teman itu tidak kelihatan sekali, tampak tatonya itu dipamerkan lah bahasanya itu. Sebenarnya ya tato privasi, tapi kalau ya kerja kan, intinya kerja. Dan kita memang customernya bukan kaleng-kaleng, bener nggak? Betul. Bogasari, Unilever, nah itu sih profesionalitas kita. Ya. Oke, itu aja teman-teman yang sudah nonton, terima kasih ya. Pak Ipul juga terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, silakan kolom komentar ya. Nanti kita ngobrol lagi sama Pak Ipul. Oke, bye-bye.